Pagi teman-teman, semoga selalu sehat, tetap semangat, dan puasanya tetap lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan ya. Nah, wah ini seru ya. Kita sudah detik-detik akhir menuju tutup buku minggu keempat. Masih ada waktu tambahan yang seharusnya tanggal 27 diperpanjang setengah hari, tanggal 28 jam 12 siang Indonesia. Oke, tadi saya di jalan sambil ngobrol sama kakak, nganterin dia sekolah, sambil saya mikir apa ya topiknya ya. Dan biasanya kalau kayak gitu saya cuma menyampaikan saja ke alam bawah sadar. Saya pasti dapat, kirimkan jawabannya gitu ya. Terus saya ngobrol sama kakak. Entah kenapa waktu pembicaraan sekitar 15 menit dari rumah ke sekolah, dia sampai menceritakan bukan hanya ujian yang dia hadapi hari ini, tetapi juga rencananya dia nanti mau SMA di mana, mau kuliah di mana, bahkan cerita mau tinggal di tempat seperti apa gitu ya, kalau udah gede nanti. Lalu saya mulai berpikir, ya ini topik saya. Teman-teman, kalau hari ini Anda punya kebutuhan untuk menyekolahkan anak Anda, ini kan sudah mau kelulusan ya, ada yang dari TK lulus ke SD, SD lulus ke SMP, SMP lulus ke SMA, SMA lulus ke kuliah. Kalau hari ini beberapa bulan lagi Anda menghadapi kebutuhan untuk biaya sekolah atau kuliah anak Anda, terus Anda mikirnya tuh dari mana? Bayar uang gedung atau bayar uang kos, biaya hidup, itu Anda mikirnya dari mana? Kalau hari ini Anda dihadapkan pada biaya itu yang sebentar lagi akan Anda keluarkan gitu ya. Atau kalau misalnya, nah ini kondisi saya nih, kalau misalnya hari ini Anda seorang ibu yang sedang mengandung dan beberapa bulan lagi Anda melahirkan, sebulan lagi atau 2 bulan lagi Anda melahirkan, sehingga Anda membutuhkan rumah karena mungkin Anda masih tinggal di kos-kosan atau Anda masih tinggal di rumah mertua indah, sehingga Anda butuh rumah. Intinya adalah kalau hari ini Anda ditempatkan pada kondisi punya kebutuhan yang besar beberapa bulan lagi, hanya jarak 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan lagi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, beberapa pilihan ya. Kalau Anda di Indonesia, Anda mau ngelakuin apa? Kalau Anda di Indonesia. Kedua, kalau Anda di luar negeri tetapi Anda bekerja di negara yang standar gajinya kecil, misalnya di Malaysia untuk pertama kali kerja, atau di Saudi untuk pertama kali kerja, itu kan standarnya sebenarnya hanya 3 jutaan ya. Apa yang akan Anda lakukan? Atau pilihan yang berikutnya, ternyata Anda malah dipecat, ternyata Anda malah finish kontrak, malah pulang dan gak punya penghasilan. Intinya, apapun kondisi Anda dari 3 macam pilihan tadi, di rumah, tidak bekerja atau ya tidak punya penghasilan, atau di luar negeri tetapi Anda orang yang baru kerja sehingga gajinya juga masih gaji permulaan, bahkan mungkin masih potongan gaji, bahkan Anda di rumah majikan yang negara itu standar gajinya kecil, cuma 3 jutaan. Atau bahkan kondisi dipecat, Anda tahu-tahu ada di Indonesia saat ini dan tidak punya penghasilan. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan menghadapi tuntutan kebutuhan di depan mata yang harus segera dipenuhi dalam waktu 2 bulan 3 bulan ini? Saya yakin ini penonton saya ini 90% kan perantau. Saya yakin pikiran Anda adalah jungkir balik untuk menghubungi agen atau menghubungi majikan agar Anda bisa segera terbang dan punya penghasilan
4 juta ke atas bagi Anda yang ada di Indonesia. Bagi Anda yang ada di negara tetapi standar gajinya masih sangat kecil, contoh gaji awal di Malaysia atau gaji awal di Saudi yang cuma 3 jutaan, Anda segera berpikir untuk pindah majikan di negara-negara dengan standar gaji yang lebih baik, 5 juta ke atas, 6 juta ke atas untuk pemula. Misalnya berpikir kerja di UAE atau berpikir kerja di Bahrain, atau kalau di Asia ya di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei. Kebanyakan dari Anda pasti berpikir seperti itu. Nah, saya kasih tahu teman-teman, banyak dari kami yang di Indonesia itu tidak pernah berpikir seperti itu. Ambil contoh saya, ketika kami masih tinggal di kos-kosan, saya dan Bu Sari masih tinggal di kos-kosan waktu kami menikah di awal dan Bu Sari hamil. Saya tahu waktu melahirkan kami sudah harus tinggal di rumah kontrakan. Dan yang saya lakukan menghadapi waktu kelahiran anak pertama kami, itu saya mati-matian presentasi gitu. Saya tidak punya pikiran untuk mati-matian cari majikan. Saya tidak punya pikiran untuk mati-matian cari pekerjaan. Tidak, saya presentasi sehari. Setiap kali ingat perutnya Bu Sari yang makin besar, setiap hari saya tahu kelahiran nanti bulan sekian, saya presentasi makin ganas. Sehari saya bisa 5 kali bahkan presentasi, karena saya tahu itu solusi terbaik. Karena saya tahu lewat presentasi saya akan punya penghasilan puluhan juta. Itu saya berpikirnya kayak gitu ya. Dan hampir semua orang yang jalankan TNC yang tidak pernah jadi TKW atau TKI juga punya pikiran seperti itu. Tetapi kenapa kok kalau TKW atau TKI atau bahkan mantan TKW TKI sebagian besar berpikir tentang solusi keuangan selalu dari gaji? Kalau dia sekarang nggak punya gaji, dia segera jungkir balik telepon majikan atau telepon agent agar segera bisa terbang lagi. Dalam benaknya solusinya gaji. Tapi buat kami yang tidak pernah jadi TKW TKI, dalam benak kami solusinya adalah presentasi. Baik TKW atau TKI ini jalankan TNC, atau baik kami yang juga jalankan TNC sambil bekerja sebagai guru, karyawan, pegawai stokis, tetapi cara berpikir kami sangat berbeda ketika menghadapi kebutuhan keuangan yang sangat besar di depan mata. Kami berpikir presentasi. Tetapi banyak rekan-rekan para perantau berpikir dapat majikan dan gaji. Nah, ternyata ketika itu dikerjakan sungguh-sungguh, dari dua sisi ini dikerjakan sungguh-sungguh, hasilnya apa? Hasilnya yang mengerjakan atau mencari solusinya dengan presentasi, hasilnya selalu memuaskan. Sementara yang hasilnya lewat gaji, hasilnya hanya solusi sementara. Namun ujungnya ya hidupnya nggak pernah berubah lagi, masalah keuangan ada lagi. Akhirnya pada saat 1 bulan saja sebelum Audrey lahir, anak pertama kami lahir, saya sudah dapat tabungan bonus TNC ditambah hasil jual spirulina plastikan itu, kami langsung sudah bisa nyewa rumah kontrakan di Pondok Bambu, Jakarta Timur, 16 juta per tahun. Dan kami harus bayar 2 tahun. Sudah bisa. Bahkan saya sudah bisa untuk membiayai rumah sakit tempat Audrey lahir, VIP. Setiap ada masalah ekonomi, setiap ada kebutuhan, bukan masalah. Kalau masalah semuanya bisa dilihat sebagai masalah atau sebagai berkah. Setiap kali ada kebutuhan ekonomi yang sangat besar, baik sekarang
di depan atau jauh di depan sana, tidak pernah selintas pun pikiran pakai gaji. Tidak pernah selintas pun berpikir dari gaji majikan ke luar negeri. Nggak pernah. Selalu kami berpikir presentasi. Selalu. Bagaimana dengan Anda? Nah, ketika orang mendapatkan solusi pertama, sebenarnya itu adalah seperti sedang menciptakan sebuah keyakinan tentang solusi. Ketika orang mendapatkan solusi pertamanya itu lewat gaji, dia sedang menciptakan sebuah keyakinan bahwa itulah solusi untuk setiap masalah keuangannya atau kebutuhan keuangannya. Dan setiap orang bisa akhirnya memenuhi kebutuhan keuangannya dari presentasi, maka itu juga menciptakan keyakinan dalam dirinya. Itulah sebabnya setiap kali kami punya kebutuhan apapun, jika itu kami rasakan kurang, kami akan menambahnya pemasukan dengan presentasi. Akhirnya apa? Mikir anak-anak mau sekolah, presentasi jawabannya. Mikir mau punya rumah, ngontrak rumah, presentasi jawabannya. Mikir pengen beli mobil, presentasi jawabannya. Mikir ngelunasin hutang, presentasi jawabannya. Mikir apapun juga, bahkan ini kayak Audrey mau masuk SMA, ya, saya gila-gilain presentasinya. Mikir nanti si Al mau masuk SMP, saya lebih gila-gilain lagi presentasinya. Tidak pernah selintas pun berpikir gaji. Nah, yang luar biasa apa? Ketika kita berpikir gaji dan mendapatkan solusinya lewat gaji, maka yang terjadi saat itu terpenuhi, besoknya nggak bisa lagi, karena besoknya kebutuhan makin gede lagi. Nah, tetapi ketika bedanya sama TNC adalah ketika kami bisa memenuhi kebutuhan keuangan kami lewat presentasi sehingga bonus TNC gede, maka untuk kebutuhan berikutnya yang lebih besar, penghasilan kami juga lebih besar lagi, karena ini didapatkan dari jaringan yang semakin besar. Lewat presentasi kita membangun cabang. Pada saat kebutuhan makin besar, cabangnya sudah makin besar lagi. Pada saat kebutuhannya makin besar lagi, cabangnya makin besar lagi. Sehingga antara pemasukan kami dengan kebutuhan kami berjalan seiring. Kebutuhannya makin gede, tapi karena kami penuhi lewat cabang-cabang yang terus bertambah lewat presentasi, maka ketika bisa terpenuhi untuk kebutuhan saat ini, kebutuhan itu makin besar, cabangnya pun makin besar, terduplikasi. Teman-teman, hari ini Anda punya kebutuhan. Wah, saya lagi ada kebutuhan besar untuk lebaran keluarga. Saya lagi membangun rumah. Saya lagi mau nyekolahin anak. Saya punya kebutuhan besar, keluarga sakit, rumah sakitnya. Hari ini Anda dan saya, kita punya kebutuhan ekonomi. Pertanyaan saya, dalam pikiran Anda penuhi dengan apa? Gaji atau presentasi? Ketika Anda penuhi dengan gaji, mungkin itu bisa memenuhi saat ini, tetapi tak lama lagi itu tak bisa lagi memenuhinya, karena kebutuhan tetap ada, gaji Anda tetap sama, kebutuhan semakin besar. Tetapi ketika teman-teman memenuhinya seperti yang saya lakukan dan teman-teman lain lakukan di TNC ini, yaitu presentasi, maka ketika akhirnya kebutuhan itu terpenuhi saat ini, kebutuhan yang lebih besar menyusul datang, bonus kita juga lebih besar lagi, karena kebutuhan itu kita penuhi lewat cabang yang terus berkembang. Bagaimana kalau saya jadi Anda? Bagaimana kalau saya jadi Anda hari ini? Saya punya kehidupan seperti Anda, kebutuhan ekonomi seperti Anda. Bayar apapun bulan ini, lebaran, apapun lah, rumah, apapun lah. Tidak mungkin saya mikir lewat gaji.
saya pasti semakin besar kebutuhannya, semakin gila presentasinya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau Anda ada di posisi saya hari ini? Apakah ketika Anda menghadapi biaya sekolah anak, SMA anak, kebutuhan rumah, kebutuhan untuk orang tua, apakah Anda, kalau Anda jadi saya, apakah Anda segera tinggalkan TNC-nya, lari ke agent dan minta segera diterbangkan lagi? Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Tinggalkan mentalitas gaji Anda sekarang juga. Sekarang juga tinggalkan. Gaji bukannya jelek, wong halal kok. Saya juga dulu orang gajian, tapi saya tahu apapun kebutuhan saya, jika saya bisa memenuhinya saat ini lewat gaji, besok tidak bisa lagi saya penuhi lewat gaji. Gak bisa. Kebutuhan itu akan makin naik, gajinya tetap. Mau sampai kapan saya kejang-kejang terus? Pantesan muka jelek terus, karena keuangan jadi masalah terus. Udah gitu hubungannya hancur lagi dengan keluarga yang gak pernah ketemu. Nah, tetapi jika kebutuhan Anda hari ini Anda penuhi lewat presentasi, jika bonus Anda mencukupi itu, maka kebutuhan berikutnya tetap bisa Anda penuhi walaupun lebih besar, karena bonus yang Anda hasilkan lewat presentasi didapatkan lewat cabang-cabang ataupun lewat pelanggan-pelanggan, dan cabang itu akan makin besar jika penghasilannya tambah besar. Tinggalkan gaji Anda hari ini bukan tanpa ganti, gantilah hari ini juga lewat presentasi. Apa yang saya lakukan? Presentasi. Pak Abe masih mau presentasi? Mau. Masih mau live stream? Mau. Kenapa? Kenapa kok mau Pak Abe? Karena saya belum sukses. Saya masih nol. Saya belum ada apa-apanya. Saya tidak pernah mengukur saya sukses hanya berdasarkan peringkat saya lebih tinggi dari Anda. Saya tidak pernah mengukur saya sudah sukses hanya berdasarkan saya sudah punya rumah, Anda belum misalnya. Saya punya mobil, Anda belum misalnya. Saya diamond, Anda belum. Tidak. Saya mengukur saya sukses atau belum itu dari impian saya, dari kebutuhan masa depan anak-anak saya. Itu impian saya. Ketika saya merasa belum bisa untuk memenuhinya, saya belum sukses. Kenapa saya harus membandingkan dengan Anda atau dengan crossline atau dengan orang lain? Ya, yang menjadi tolak ukur adalah anak saya. Dan selama itu belum bisa saya penuhi, saya akan perjuangkan mati-matian. Ya jelaslah, sekolah Audrey untuk sampai nanti kuliahnya belum saya penuhi kan hari ini. Sekolahnya si Al untuk sampai kuliahnya nanti belum saya penuhi kan hari ini. Gitu. Warisan untuk mereka, ya kalau apa yang saya miliki sekarang saya anggap sebagai warisan bagi mereka, itu bukan standar saya. Warisan untuk mereka harus rumah, aset, apartemen, masing-masing dapat. Lah itu standar saya. Ngapain saya harus pakai standarnya orang lain gitu? Saya punya standar sendiri. Ya, mau orang lain bilang wah itu sudah cukup Pak, itu kan Bapak mau meninggal sekarang, Bapak udah punya rumah diwariskan. Terserah lah, itu standar orang lain. Saya standarnya standar upline saya, standar orang sukses di TNC. Ngapain saya harus pakai standar orang lain? Kalau saya di TNC, saya pakai standarnya orang TNC. Kalau saya sudah di TNC, saya pakai standarnya guru SD, seperti latar belakang saya dulu sebagai guru SD. Ngapain saya ikut TNC? Kalau Anda ikut TNC, standar Anda masih standar kehidupan para TKW, lah ngapain juga Anda ikut TNC? Betul nggak? So, segera tinggalkan gaji Anda. Berpikirlah bulan ini Anda harus dapat pemenuhan kebutuhan ekonomi Anda itu dari TNC. Itu sebabnya saya berjuang untuk CP, berjuang untuk Royal, bangun 4 kaki yang duplikasi, dan saya lakukan live stream atau presentasi setiap hari karena saya belum sukses, saya belum apa-apa, saya masih nol. Ya, setiap orang punya standar masing-masing, dan standar saya bukan standar guru SD. Itu adalah latar belakang yang sudah saya tinggalkan. Standar saya adalah standar
kehidupan yang seharusnya bisa saya dapat lewat tensi, dan itu saya hanya bercermin dari upline saya. Begitu. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Saya mau ke rumah ibu lagi.